Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey Adi STMN, dosen dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika 2 dengan kode mata kuliah STK 2107 sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk proses sertifikasi dosen. Video ini akan menjelaskan konteks perkuliahan, mulai dari deskripsi, capaian pembelajaran, hingga sistem pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Mata kuliah Matematika 2 merupakan mata kuliah wajib Program Studi Teknik Kimia ULM dengan bobot 3 SKS yang disajikan pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Matematika 1 yang disajikan di semester 1. Sesuai dengan namanya, matematika merupakan fondasi ilmu yang esensial dan menjadi perangkat analisis utama dalam disiplin teknik kimia. Mata kuliah ini membahas konsep dan aplikasi integral lipat 2 dan 3, operasi matriks dan sistem persamaan linier, turunan parsial pada fungsi multivariabel, serta persamaan diferensial ordiner. Materi ini bertujuan membekali mahasiswa dengan dasar matematis yang kuat untuk memodelkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang teknik kimia. Sesuai dengan kurikulum Program Studi Teknik Kimia ULM, mata kuliah ini dibebankan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan ketiga, yaitu mampu menguasai pengetahuan sains alam, material, dan prinsip aplikasi matematika rekayasa untuk memahami prinsip-prinsip keteknikan secara keseluruhan. Dari CPL tersebut, diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang spesifik. Di akhir semester, mahasiswa diharapkan akan mampu menghitung integral lipat dan aplikasinya, mampu menyelesaikan persoalan matriks, mampu menghitung persoalan turunan parsial, dan mampu menyelesaikan persamaan diferensial ordiner. Untuk mencapai kemampuan tersebut, roadmap materi pembelajaran ini selama 1 semester akan mencakup 4 materi utama, yaitu integral lipat, matriks, turunan parsial, dan persamaan diferensial. Adapun media pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa, yang pertama, materi presentasi dosen yang dapat diakses di platform e-learning ULM. Kedua, buku teks. Ketiga, video pembelajaran yang tersedia di media online seperti YouTube. Untuk memastikan tercapainya seluruh capaian pembelajaran tersebut, saya menerapkan kerangka pembelajaran yang berfokus pada delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Pertama, delivery. Proses penyampaian materi dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Mahasiswa juga dapat mengakses materi pembelajaran melalui platform e-learning ULM di laman elearning.ulm.ac.id. Di platform e-learning, mahasiswa bisa mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara online. Metode yang saya gunakan adalah kombinasi antara ceramah interaktif dan problem based learning atau PBL. Di awal, saya akan memaparkan konsep dasar, teori, dan rumus. Kemudian, proses ini langsung diikuti dengan pemberian contoh soal atau studi kasus yang didiskusikan bersama mahasiswa. Kedua, interaction. Interaksi adalah kunci dalam mata kuliah ini. Setelah pemaparan konsep, saya akan memberikan soal latihan untuk dikerjakan mahasiswa, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil. Momen krusial interaksi terjadi ketika saya meminta mahasiswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mahasiswa di depan kelas dengan menuliskan jawaban dari soal latihan di papan tulis. Disinilah terjadi diskusi dua arah, di mana dosen dapat mengidentifikasi miskonsepsi, membahas berbagai metode penyelesaian, dan memastikan pemahaman yang mendalam bagi seluruh kelas. Ketiga, asesmen. Penilaian atau asesmen dilakukan secara komprehensif untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Teknik penilaian yang saya gunakan mencakup 1. Tugas terstruktur. Ada 4 tugas individu untuk masing-masing 4 materi pembelajaran yang dirancang untuk mengukur pencapaian sub CPMK spesifik dengan total bobot 20%. Kedua, partisipasi mahasiswa. Keaktifan dalam diskusi di dalam kelas dan saat presentasi di depan kelas menjadi penilaian formatif yang penting dengan bobot 10%. Ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 35%. Keempat, ujian akhir semester dengan bobot 35%. Dengan skema ini, mahasiswa dapat memonitor perkembangan mereka secara berkala sepanjang semester.
Baik, demikian pemaparan umum mengenai mata kuliah Matematika 2. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu topik, yaitu penyelesaian persamaan diferensial ordinar orde 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Ya, alhamdulillah. Semua hadir ya? Oke, nggak ada yang bolos, ya aman ya. Baik, sebelum mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan melanjutkan pertemuan kita pekan lalu. Ya, sebelumnya kita sudah berdiskusi untuk materi integral lipat 2 dan 3. Kemudian di pertemuan setelahnya kita diskusi tentang matriks dan penyelesaian sistem persamaan linear dengan matriks. Kemudian kita juga mendiskusikan penyelesaian persamaan integral turunan parsial, mohon maaf. Nah, untuk materi hari ini kita akan mendiskusikan materi yaitu tentang persamaan diferensial ordinar orde 1. Nah, selain 3 materi awal tadi yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, kita juga perlu mengingat materi di mata kuliah sebelumnya, yaitu di mata kuliah Matematika 1. Di Matematika 1 kita belajar tentang turunan, kemudian tentang integral, karena nanti konsep-konsep dasar turunan dan integral itu akan kita gunakan nanti dalam penyelesaian persamaan diferensial ordinar, khususnya persamaan PD ordinar orde 1. Nah, kemudian di mana posisi materi ini di program studi teknik kimia? Jadi persamaan diferensial itu nanti akan banyak kita aplikasikan dalam penyelesaian kasus-kasus di bidang teknik kimia. Nanti setelah mata kuliah ini, di semester berikutnya kalian akan belajar tentang pengendalian proses, tentang kinetika reaksi, perpindahan massa, perpindahan panas. Nah, kebanyakan atau rata-rata pemodelan matematis dari fenomena-fenomena kimia tadi itu dimodelkan ke dalam bentuk persamaan diferensial. Ya, jadi nanti kita akan sering ketemu dengan bentuk persamaan diferensial. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial itu ada beberapa metode-metode nanti yang akan kita gunakan. Apa tujuannya? Itu nanti kita untuk menghasilkan bentuk persamaan aljabar. Karena persamaan diferensial itu belum cukup untuk bisa menggambarkan bagaimana perilaku suatu proses. Jadi kita perlu menurunkan persamaan diferensial tersebut menjadi bentuk persamaan aljabar, yang dari persamaan aljabar itu kita bisa mensimulasi atau mengetahui pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya dalam perpindahan panas, misalnya pada jarak tertentu kita akan bisa mengetahui dengan persamaan aljabar, kita bisa mengetahui bagaimana distribusi suhu pada setiap jarak perpindahan panas tersebut. Nah, maka bentuk persamaan diferensial ini harus diselesaikan sehingga terbentuk persamaan aljabar yang bisa kita simulasikan. Kemudian adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah untuk materi ini, yaitu diharapkan nanti setelah mengikuti materi ini mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan diferensial ordinar secara analitis, ya. Baik, kemudian outline untuk materi penyelesaian PD ordinar orde 1. Secara definisi kita perlu mengetahui dulu persamaan diferensial itu adalah hubungan antara variabel bebas X, ya, biasanya kita menggunakan variabel itu X dan Y gitu ya, dimana X kita misalkan sebagai variabel bebas, kemudian variabel terikatnya adalah Y, dan dalam satu persamaan diferensial itu ada satu atau lebih turunan Y terhadap X, ya, biasanya bentuknya dy dx seperti itu ya. Nah, untuk penyelesaian PD ordinar orde 1 itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Nah, yang akan kita pelajari itu ada 5 metode, yaitu metode integrasi langsung,
pemisahan variabel, metode substitusi untuk persamaan homogen, faktor integral, dan bentuk persamaan Bernoulli. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan metode yang pertama dan yang kedua. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya kita perlu mengenali dulu apa yang disebut dengan persamaan diferensial. Tadi kita sudah sebutkan secara definisi, persamaan diferensial itu adalah hubungan antara variabel bebas X, variabel terikat Y, dan satu atau lebih turunan dari Y terhadap X. Misalnya kita ketemu persamaan X kuadrat dy dx sama dengan Y sin X sama dengan 0. Itu satu fungsi ya. Satu fungsi di mana di dalamnya ada variabel X ya. Ada variabel X, kemudian ada variabel Y, dan di dalam fungsi ini itu ada satu turunan Y terhadap X ya, yang bentuknya adalah dy dx ya. Begitu juga untuk contoh yang kedua, ini ada variabel bebas X, variabel terikat Y, dan di dalamnya ada bentuk turunan Y terhadap X berupa dy dx dan d2y dx kuadrat. Kemudian kita juga perlu mengenali di dalam bentuk persamaan diferensial itu ada yang disebut dengan orde ya. Orde PD. Nah, orde itu dilihat dari tingkat turunan tertinggi dari satu fungsi PD itu. Misalnya bentuk persamaan pertama itu X dy dx min Y kuadrat sama dengan 0. Bentuk turunan tertingginya adalah turunan pertama ya. Maka PD ini disebut dengan PD ordiner orde 1. Kalau kita lihat contoh berikutnya, XY D2Y dx kuadrat min Y kuadrat sin X sama dengan 0. Ini bentuk turunan tertingginya adalah turunan kedua. Maka kita sebut PD ini sebagai PD ordiner orde 2. Nah, begitu berikutnya, kalau turunan tertingginya turunan ketiga, maka disebutnya orde 3 dan seterusnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita fokus ke bentuk PD orde 1 ya. Oke, langsung saja kita ke metode pertama yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk persamaan diferensial orde 1. Nah, metodenya adalah metode integrasi langsung ya. Metode integrasi langsung. Bagaimana bentuk persamaan diferensial yang bisa diselesaikan dengan metode integrasi langsung? Oke, sebelumnya perlu saya sampaikan, penyelesaian persamaan diferensial itu memerlukan bentuk-bentuk tertentu, itu membutuhkan metode tertentu juga. Jadi kita nggak bisa menggunakan satu metode untuk bentuk PD, untuk semua bentuk PD, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi bentuk PD tersebut, kemudian kita menggunakan metode yang sesuai untuk bentuk PD tersebut ya. Jadi bentuk tertentu, bentuk PD tertentu itu memerlukan metode tertentu untuk penyelesaiannya. Jadi kemampuan kita untuk mengenali bentuk persamaan diferensial itu juga penting sebelum kita menerapkan metode yang sesuai untuk penyelesaian PD tadi. Oke, kembali ke sini. Metode pertama yang bisa kita gunakan yaitu integrasi langsung. Kalau kita ketemu bentuk PD yang bentuk umumnya dy dx sama dengan fx, artinya fungsi x ya, yang di dalamnya cuma ada variabel x. Contoh misalnya dy dx sama dengan 3x kuadrat min 6x ditambah 5. Ini berarti kan sama ya bentuknya dengan bentuk umumnya. Di ruas kiri itu ada dy dx, di ruas kanan itu ada bentuk fungsi x berupa 3x kuadrat min 6x ditambah 5. Nah, kalau kita ketemu bentuk PD seperti itu, coba kita tuliskan dy dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Nah, ini adalah bentuk dy dx-nya, sementara yang di ruas kanan ini adalah bentuk fungsi x-nya. Di dalam sini tidak ada variabel y ya. Jadi semuanya variabelnya x dan konstan. Nah, untuk menyelesaikan bentuk PD seperti ini, kita tinggal integrasi langsung. Tapi kalau biasanya saya pisahkan dulu.
Di ruas kiri saya kelompokkan, tinggalkan Y saja. Kemudian dx-nya saya pindah ke ruas kanan. Menjadi dy sama dengan 3x kuadrat min 6x ditambah 5 dx. Nah, kalau sudah terkelompok seperti ini, tinggal kita integral. Nah, disinilah peran materi integral di perkuliahan sebelumnya dan di pertemuan sebelumnya. Jadi, teman-teman tetap harus ingat dan pegang catatan di materi sebelumnya ya tentang integral, karena nanti kita akan ketemu bentuk-bentuk fungsi yang membutuhkan juga penyelesaian integral dengan cara tertentu juga. Kalau seperti ini kan bentuk integralnya integral biasa ya, integral dasar. Bisa kita langsung integrasi. Integral dy hasilnya y. Kemudian integral 3x kuadrat, masih ingat ya? Kalau kita ketemu fungsi y sama dengan integral x pangkat n dx, maka turunan gini aja langsung ya. Turunan integral dari x pangkat n dx, maka rumus umumnya adalah 1 per 1 per 1 tambah n gitu ya, x n plus 1. Jangan lupa ditambah c, konstanta, karena ini integral tak tentu ya, kita harus tambahkan konstanta. Maka konsep ini kita gunakan ke sini, hasilnya menjadi 3 per 1 tambah 2 3, x 2 tambah 1 3 ya. Kemudian ini 6 per 1 ditambah 1 jadi 6 per 2, x pangkat 1 tambah 1 jadi pangkat 2, 5 tinggal ditambahkan x ya, 5x. Jangan lupa plus c, sehingga hasilnya seperti yang di buku, x pangkat 3 min 3x kuadrat min 5x plus c. Sama ya. Nah, ini adalah metode pertama, penyelesaian PD ordiner orde 1 dengan integrasi langsung. Oke. Karena metode kedua menurut saya masih mirip ya, berkaitan dengan ini juga, kita langsung saja ke metode yang kedua. Oke, metode yang kedua itu kita sebut dengan pemisahan variabel. Pemisahan variabel. Nah, seperti di metode pertama tadi, kita harus mengenali bentuk PD seperti apa yang bisa kita selesaikan dengan metode pemisahan variabel. Nah, kalau di metode pemisahan variabel, bentuk umumnya PD yang bisa diselesaikan dengan metode pemisahan variabel adalah dy dx sama dengan fungsi x, y. Jadi kalau tadi dy dx sama dengan fungsi x, kalau di sini dy dx fungsi x dan y. Jadi di dalam fungsinya nanti ada variabel x dan ada variabel y. Nah, maka kita harus pisahkan dulu kelompok y dengan y, x dengan x ya. Kita coba langsung lihat contoh ya. Oke. Contoh pertama, dy dx sama dengan apa itu? 2x y plus 1 ya. 2x per y plus 1. Nah, di sini di ruas kanan ini ada fungsinya ada variabel x dan ada variabel y. Maka caranya adalah di metode ini kita pisahkan. Y kita kelompokkan dengan y, kemudian x kita kelompokkan dengan x. Maka y plus 1 itu jadi pindah ke ruas kiri, dikali silang ya. Pindah ke ruas kiri jadinya y plus 1 dy. Kemudian yang di ruas kanan 2x-nya tetap, dx-nya pindah ke ruas kanan, kali silang jadi dx ya. Nah, kalau ini sudah kelompok x, ini kelompok y, kita tinggal integral. Integralnya nanti dilihat juga bentuk persamaannya, bentuk fungsinya seperti apa, maka penyelesaian integralnya disesuaikan dengan bentuk fungsinya tersebut. Kalau seperti ini kan bentuk biasa, y kalau diintegral jadi y kuadrat per 2, 1 diintegral terhadap y hasilnya y,
Kemudian 2x kita integral terhadap x jadi 2 per 2x pangkat 1 ditambah 1 jadi pangkat 2. Jangan lupa plus c. Nah ini bisa disederhanakan jadi x kuadrat plus c. Nah seperti ini hasil penyelesaiannya. Sama ya dengan yang di modul ya. Baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk dua metode yang sudah kita sampaikan tadi, kita diskusikan tadi? Persilahkan. Ya, silahkan. Namanya siapa? Perkenalkan, saya Farah Nabila Rahmadina, Pak. Ya. Izin bertanya. Mengenai yang soal yang dijelaskan oleh Bapak, itu 2x per y tambah 1. Nah, itu tuh apakah boleh langsung Pak diintegralkan, apa harus dipisahkan terlebih dahulu Pak? Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Farah tadi ya, namanya ya. Terima kasih Farah atas pertanyaannya. Oke, apakah ini bisa langsung kita integral? Maka kita kembali ke konsep integral ya. Kita misalnya punya fungsi y sama dengan y, misalnya ya, langsung itu aja ya, 2x plus per y plus 1. Apakah ini bisa langsung diintegral terhadap dx? Nah, maka kembali ke konsep dasarnya integral, kita bisa mengintegral suatu fungsi kalau integrasinya itu variabelnya itu sama dengan variabel dx dx-nya. Kalau di sini dx berarti fungsi yang bisa kita integral terhadap dx itu adalah fungsi x juga. Nah, maka di sini yang bisa diintegral terhadap dx hanya 2x-nya saja. Sementara y plus 1 itu nggak bisa kita integral terhadap dx karena fungsinya variabelnya bukan variabel x tapi di sini variabel y. Kecuali ini bisa kita integral terhadap dx kalau nilai y-nya ini konstan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya saya ada beberapa soal yang bisa jadi latihan untuk teman-teman kerjakan langsung. Nah, di sini ada 5 soal. Tapi kita coba untuk diskusikan untuk soal nomor 1 dulu. Silakan dikerjakan masing-masing, boleh berdiskusi dengan teman di kiri kanannya. Nanti yang bisa menyelesaikan kita persilakan untuk maju ke depan untuk menjelaskan ke teman-temannya. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu. Karena soalnya mudah, mungkin 1 menit cukup ya. Baik, silakan. Oke, tadi kuncinya adalah teman-teman kenali dulu bentuk PD-nya. Nah, kalau dari dua metode tadi, bentuk PD-nya ada 2 ya, dy dx sama dengan fungsi x. Dan yang kedua tadi bentuk PD-nya dy dx sama dengan fungsi x dan y. Nah, kalau kita lihat dari soal nomor 1 ini, coba lihat di ruas kanannya itu, apakah fungsi x saja atau ada fungsi y-nya juga. Kalau ada fungsi x saja berarti metodenya dengan integrasi langsung. Kalau ada fungsi y di dalam fungsi tersebut berarti kita harus pisahkan variabelnya dulu. Baru kita integral. Baik, sudah selesai? Selesai ya. Silakan ada yang mau maju ke depan dan bantu menjelaskan ke teman-temannya ya, Umam. Silakan Umam. Oke, bisa dijelaskan Umam ke teman-temannya langkah pengerjaannya? Oke, jadi di sini kita ada persamaan integral d per dx sama dengan y per x. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, karena di bagian ruas kanan sini dia itu variabelnya sama, ada y ada x. Jadi bisa kita operasikan sedikit lah. Jadi di sini untuk variabel y kita kelompokkan dia sama dy. Jadi di sini kita dapatkan hasil dy dikali dy 1 per y, dan di ruas dari sebelah kanan ada dx 1 per x. Jadi yang mana kedua persamaan ini nanti itu diintegralkan. Jadi ini aslinya ini integral 1 per y dy sama dengan integral 1 per x dx. Dan
karena dari konsep dasar integral kemarin, integral 1 per y itu adalah ln y dan integral 1 per x adalah ln x. Jadi hasilnya yang kita dapat adalah ln y sama dengan ln x plus y. Baik, terima kasih Umam. Beri tepuk tangan untuk Umam. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silahkan teman-teman coba latihan sendiri di rumah. Dan selain 3 soal latihan ini, 5 soal latihan ini, kita juga ada tugas mingguan. Silahkan dicatat soalnya, ada 5 soal. Soal-soal ini juga ada di buku teks ya, yang sudah saya upload di e-learning. Teman-teman bisa download materi pelajaran hari ini dan juga buku teks yang kita gunakan di perkuliahan hari ini di e-learning. Nah, nanti silakan dikerjakan 5 soal ini, kerjakan di kertas selembar, kemudian nanti di scan, hasil scanannya di-upload di e-learning. Nanti saya bikinkan assignment di e-learning. Nanti hard copy-nya juga tetap dikumpulkan di pertemuan berikutnya, seperti itu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ambil kesimpulan. Pertama, tadi dari awal tadi kita perkuliahan dari awal tadi. Pertama, materi hari ini adalah penyelesaian persamaan diferensial ya. Kita sudah tahu secara definisi persamaan diferensial itu adalah bentuk persamaan apa tadi? Di dalamnya ada variabel x, ya variabel bebas x, kemudian ya variabel terikat y, kemudian ada 1 atau lebih bentuk turunan ya, bentuk turunan y terhadap x ya. Apakah itu dy dx, d2y dx kuadrat, nah tergantung nanti bentuk persamaannya. Nah, ini adalah bentuk PD paling dasar menurut saya. Nah, PD order 1 itu ada beberapa metode penyelesaian yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan PD order 1. Ada integrasi langsung, pemisahan variabel. Di pertemuan pekan depan kita akan diskusikan juga tentang metode substitusi untuk persamaan homogen, kemudian faktor integral, dan yang terakhir persamaan Bernoulli. Ini masih berkaitan dengan penyelesaian PD order 1. Nah, tadi tipsnya adalah untuk menyelesaikan PD order 1, kita harus mengenali bentuk PD-nya dulu ya. Kita mengenali bentuk PD-nya dulu. Kemudian kalau sudah kita kenali bentuk PD-nya, maka kita akan memilih metode yang sesuai untuk bentuk PD tertentu. Misalnya tadi, kalau bentuk PD yang bisa diselesaikan dengan integrasi langsung, dx sama dengan fx ya. Berarti di ruas kanan itu cuma ada fungsi x saja. Kalau yang kedua tadi dx sama dengan fungsi f, x dan y. Fungsinya ada x dan y. Maka kita harus pisahkan variabel x dengan variabel y, baru kita integralkan. Oke, ini untuk pertemuan berikutnya di pekan depan. Mungkin itu untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, partisipasinya. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan wawasan teman-teman dalam mata kuliah ini, dan juga nanti kaitannya dengan mata kuliah berikutnya. Seperti itu. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dan cuplikan proses pengajaran saya pada mata kuliah Matematika 2. Bagi saya, proses pengajaran bukan hanya sekedar mentransfer rumus, tetapi membangun pola pikir yang logis dan sistematis, serta menunjukkan relevansi konsep teoritis dengan aplikasi praktis di dunia keteknik kimiaan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai komitmen dan unjuk kerja saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.